Saya Happy Bedina Yuliana, NIM 20205100777. Saya Laili Musafiroh, NIM 20205100877. Perkenalkan, nama saya Safira Apriliasari, NIM 20205100089. Studi fikih dengan pendekatan sosiologis. Pengertian sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin dari kata socius, yang berarti teman, dan logos yang berarti berkata atau berbicara. Jadi, sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya atau kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Pendekatan sosiologis dalam tradisi intelektual Islam. Ibnu Khaldun telah menghimpun sosiologinya dalam karya monumentalnya Muqaddimah. Pikiran-pikiran Ibnu Khaldun sangat luas. Dia dapat memahami masyarakat dengan gejala totalitasnya, dan dia menunjukkan segala fenomena untuk bahan studinya. Keunggulan Muqaddimah Ibnu Khaldun dapat ditemukan dalam beberapa hal, antara lain adalah pada falsafah sejarah. Penemuan ini telah memberi kita pengertian tentang pemahaman yang baru tentang sejarah, yaitu bahwa sejarah adalah ilmu dan memiliki filsafat. Dalam perkembangan Islam yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan, maka kita akan dapat melihat berbagai macam karya monumental yang masih tetap berpengaruh hingga saat ini. Karya-karya tersebut bertujuan untuk menjelaskan Islam dengan pemahaman yang lebih mendalam. Sumbangan karya tersebut antara lain seperti karya para perawi hadis seperti Bukhari dan Muslim. Metode seleksi mereka terhadap reputasi sosial mata rantai hadis dipandang sebagai kajian yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Perkembangan studi sosiologis dalam tradisi keilmuan Islam. Pendekatan ilmu studi Islam pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Manusia tidak bisa dipungkiri merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa dalam mengajarkan teori keilmuan Islam dibutuhkan pendekatan ilmu studi sosiologis tanpa melupakan hakikat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Karya-karya utama dalam studi Islam dalam pendekatan sosiologis. Ada beberapa tokoh utama dalam studi sosiologis Islam, yaitu Clifford Geertz, karyanya The Religion of Java; Abu Rayhan, karyanya Tarikh al-Hindi; 3. Ali Syariati, karyanya Marxisme; 4. Ibnu Battuta, karyanya Tuhfah al-Nuzar; 5. Ibnu Khaldun, karyanya Al-Muqaddimah; 6. Auguste Comte, karyanya The Scientific Labors Necessary for the Reorganization of Society. Signifikasi pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agama. Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Akan tetapi, masalah agama berbeda dengan masalah hukum, yang lazim menyangkut alokasi serta pengendalian kekuasaan. Berbeda dengan lembaga ekonomi yang berkaitan dengan kerja, produksi dan pertukaran, dan juga berbeda dengan lembaga keluarga yang mengatur serta memolakan hubungan antar jenis kelamin, agar generasi yang diantaranya berkaitan dengan pertalian keturunan serta kekerabatan.